Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang budiman, malam ini di bulan penghujung tahun 2020, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia seperti kekayaan alam yang masih melimpah, yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga karunia seperti kesehatan yang tentu patut kita syukuri, terutama di tengah pandemi corona yang berkepanjangan ini. Kita telah lama hidup berdampingan dengan alam semesta. Kita hidup di dalam sebuah ekosistem yang sesungguhnya mengajari kita untuk hidup secara harmonis dengan alam di sekitar kita. Namun, kalau kita coba mengamati perkembangan wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Malang, kita akan menemukan lahan-lahan hijau, persawahan, daerah-daerah resapan air, tempat tumbuh bunga dan tumbuhan makin tidak luas lagi. Ini menandakan bagaimana derap pembangunan tidak hanya di Kota Malang, tapi di kota-kota lainnya terasa sangat pesat. Namun, saya melihat dan merasakan ada sebuah paradigma pembangunan yang antroposentrik, yang menempatkan manusia sebagai sentral, sebagai sebuah subjek yang superior, sehingga alam, sehingga entitas yang diciptakan Tuhan yang tadi saya sampaikan sebagai sebuah entitas yang patut disyukuri, itu lambat laun menghilang dari kehidupan kita sehari-hari. Tadi waktu saya berangkat dari rumah, dan seperti biasanya saya selalu keluar dari Jalan Pahlawan di mana saya tinggal. Saya melewati sebuah tempat yang mengingatkan saya pada relasi-relasi yang sesungguhnya sangat diperlukan bagi manusia. Relasi di mana kita sesungguhnya harus hidup berdampingan dengan alam. Saya melewati jalan di bawah jembatan layang di Argosari. Di sebelah kiri saya melihat sebuah tulisan yang besar, sebuah tulisan yang ditempelkan dalam sebuah konstruksi semacam monumen. Tulisan itu berbunyi, Hutan Kota Pulau Wijen. Di sebelah kanan, seperti biasa, saya melihat mural-mural topeng Malangan bertebaran di tiang-tiang penyangga jalan layang. Dan seperti biasa pula, saya melihat jalan layang itu masih membentang, masih tinggi. Ketiganya tentu kalau kita lihat merepresentasikan kebudayaan yang sebenarnya manusia di kota dan wilayah lainnya praktekkan. Hutan kota di Malang adalah narasi kenangan sekaligus narasi yang dipertahankan. Hutan kota Pulau Wijen
mengingatkan saya pada sebuah hutan yang bernama Lemah Tanjung yang dinarasikan oleh sastrawan Malang Ratna Indraswari Ibrahim dalam novelnya yang berjudul Lemah Tanjung. Lemah Tanjung kini telah menjadi kenangan, telah beralih fungsi, dan kita hanya bisa mengingatnya sebagai satu masa lalu yang membuat kita kadang sedih dan tidak lagi bisa melihat ekosistem, habitat, dan spesies, baik itu burung-burung dan tanaman. Saya melihat hutan kota Polowijaya, luasnya kalau dibandingkan dengan pusat-pusat pertokoan, dengan real estate dan bangunan-bangunan yang menjulang, tentu luasnya tidak ada apa-apanya. Saya melihat topeng-topeng yang dilukis oleh para seniman di tiang-tiang jembatan layang, dan saya merasakan representasi sebuah kesenian, sebuah budaya lokal begitu terasa inferior, terasa marginal di bawah cengkraman simbol sebuah pembangunan yang mengedepankan material. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terhormat, lenyapnya lahan hijau, terancamnya hutan kota, dan fenomena alih fungsi lahan di Malang dan berbagai kota besar mengingatkan saya pada puisi-puisi yang ditulis oleh para penyair, baik yang tinggal di Kota Batu dan juga penyair-penyair muda yang menulis puisi-puisi tentang persoalan-persoalan lingkungan yang ada di Kota Malang. Ini adalah satu bentuk kesadaran bagaimana sebagian dari kita masih memiliki satu cara pandang yang tidak tersentral pada pandangan antroposentrik, tapi juga pandangan yang bersifat ekosentrik yang melihat alam sebagai entitas yang harus dilestarikan dan dihormati. Hutan kota, bangunan-bangunan bersejarah, jalan layang, topeng Malang adalah bagian entitas kebudayaan yang bagi saya turut membangun citra kota Malang selama bertahun-tahun. Identitas yang dibentuk melalui representasi berbagai entitas tersebut bisa semata tampak artifisial dan tak menyentuh substansi mentalitas untuk menjaga harmoni dengan alam, melestarikan budaya dan seni tradisional. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tuan-tuan yang terhormat, tentu saja konstruksi identitas sebuah kota di berbagai wilayah di Indonesia kita lihat tidak hanya berhenti dari cara mereka memperlakukan alam dan cara mereka membangun wilayahnya, terutama dengan perspektif baik itu antroposentrik maupun ekosentrik. Kita melihat banyak sekali seremonial-seremonial, festival-festival di berbagai kota yang dilaksanakan untuk membangun satu citra yang sayangnya citra itu seakan-akan menjadi sebuah fatamorgana yang sulit untuk diimplementasikan. Kita lihat lagi sebagai contoh di mana kita sekarang tinggal. Di Kota Malang, beberapa tahun silam, tahun 2006 sampai tahun 2014, digelar Festival Malang Tempo Dulu. Dan setelah itu, kita juga bisa melihat pagelaran festival yang dinamakan Malang Flower Carnival yang digelar sejak tahun 2012 yang lalu. Dan kalau kita amati, festival ini sampai tahun ini masih digelar meskipun secara virtual. Bagi saya, Kota Malang seakan sedang berlomba dengan kota-kota lainnya untuk mengonstruksi identitas, menarik perhatian khalayak luas, dan berusaha membentuk ciri khas agar makin dikenal. Julukan kota pendidikan dan kota dingin seperti sudah dianggap biasa, sehingga perlu dibangun sebuah identitas dan ikon baru. Ya, memang demikian. Di era global, tak mudah bagi kota modern untuk membangun identitas berdasarkan khasanah budaya lokal yang dimiliki.
Berbagai budaya dari daerah dan negara lain telah mewarnai kota Malang dan membentuk sebuah budaya hibrid dan multikultural. Geliat karnaval dan festival tahunan yang digelar di berbagai kota di Indonesia dan khususnya Malang, pada konteks apa yang saya sampaikan ini, memunculkan pertanyaan, mengapa sebuah karnaval dan festival harus digelar secara besar-besaran? Dua ilmuwan yang tertarik meneliti identitas kota, yaitu Daniel Abel dan Avner Beschild, mengajukan pertanyaan, mengapa identitas sebuah kota dipandang perlu di era global? Bagi Bell dan Shalit, kota-kota merefleksikan sekaligus membentuk nilai-nilai dan penampakan penduduknya dalam berbagai cara. Mulai dari arsitektur bangunannya, monumen yang dibangun, struktur sosial yang dibentuk, gaya hidup kontemporer yang bermunculan, berbagai fasilitas publik yang dibangun, hingga berbagai penanda kultural seperti misalnya penamaan jalan. Kita lihat di daerah Ijen itu penamaan jalan itu tentu memiliki relasi dengan identitas kultural yang diinginkan oleh kota Malang. Baik nama-nama pahlawan maupun jalan-jalan yang itu berbau kolonial. Melalui berbagai artefak, geliat kultural dan orientasi penandaan ini, sebuah kota seperti Malang akan dikenali dan membentuk citranya yang unik dan berbeda dengan kota lainnya. Dua hal penting bagi saya yang perlu digarisbawahi dari elaborasi konseptual yang disampaikan Bell dan Shalit adalah identitas sebuah kota dibentuk tidak hanya oleh entitas material seperti jalan layang, seperti pusat-pusat pertokoan, museum-museum, rumah-rumah bersejarah, termasuk patung Khairil Anwar yang bisa kita saksikan dan kita ziarahi di daerah Kayu Tangan. Tetapi juga berbagai macam entitas lain yang bersifat mental dan spiritual, serta geliat pemikiran dan intelektual. Kota Malang sebagai wilayah yang diduduki dan dihuni penjajah Belanda memiliki berbagai gedung berarsitektur kolonial Belanda seperti rumah, gereja, bekas toko, sekolah, dan gedung untuk fasilitas publik lainnya. Budianto menyebut pada tahun 1854 bangunan permanen yang ada di kota Malang meliputi pesanggarahan, bangunan tangsi militer, rumah asisten presiden, bupati, dan rumah-rumah orang Eropa. Inilah wajah kota Malang yang terus mengalami perubahan-perubahan. Bagi saya, identitas bukanlah sebuah hal yang stabil dan pasti. Dia terus mengalami perubahan-perubahan, terus mengalami mutasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana identitas sebuah kota itu dikonstruksi dan apa tujuan-tujuan yang bisa kita kenali dari konstruksi identitas itu. Rumah-rumah orang Eropa inilah yang contohnya bisa kita temukan di kawasan Jalan Ijen, yang dalam perkembangannya di era modern, rumah-rumah tersebut sebagian masih dipertahankan arsitekturnya. Ciri khas yang berupa artefak ini tentu tak cukup untuk membangun identitas kota Malang, karena di era global, berbagai bangunan gaya baru seperti pertokoan modern, pusat perbelanjaan, dan berbagai perubahan tata kota telah membuat kota Malang dikenal sebagai kota modern, bahkan kota kosmopolitan. Kembali ke soal festival Malang Tempo dulu yang kental sekali bernuansa kolonialnya. Kita lihat festival ini digelar beberapa tahun di kota Malang dan memberikan kesan untuk membangkitkan dan merekonstruksi kembali narasi dan nostalgia kolonial dan berbagai dampaknya yang ada di kota Malang. Pemilihan kawasan Jalan Ijen sebagai tempat pelaksanaan festival menyuguhkan ruang napak tilas kolonialisme, mengingat kawasan tersebut dibangun oleh Belanda dan dijadikan hunian favorit bagi orang-orang Belanda. Dari gambaran ragam budaya tradisional hingga kolonial di atas, kita bisa mengajukan pertanyaan kritis. Sebenarnya, identitas kota Malang seperti apa yang ingin dikonstruksi melalui festival Malang Tempo dulu? Jika
berbagai budaya tradisional dan kolonial ingin dilestarikan di Kota Malang. Tantangan bagi Kota Malang sesungguhnya adalah pada derasnya produk-produk budaya modern yang telah menggempur Kota Malang, sehingga membuat para penghuninya tak lagi terfokus untuk mengonsumsi dan menikmati ragam budaya tradisional. Namun demikian, penyajian berbagai budaya tradisional akan membuat para pengunjung seperti generasi muda tahu bahwa Indonesia memiliki khasanah budaya tradisional yang masih bisa dinikmati. Ya, kita memang masih bisa menemukan berbagai produk tradisional di Malang. Sementara berbagai peninggalan kolonial yang ditunjukkan melalui foto-foto dan juga lokasi serta bangunan berarsitektur Eropa seperti di kawasan Ijen, apakah akan menjadi sebuah sumber bagi para pengunjung untuk menyadari dan mengetahui bahwa Malang adalah kota yang dibangun oleh kolonial Belanda? Jika arahnya pada upaya membangun nasionalisme anak-anak bangsa, tentu saja menonjolkan berbagai hasil budaya penjajah akan membuat upaya tersebut kontradiktif. Mengagungkan khasanah budaya penjajah bisa jadi justru membuat anak-anak bangsa Indonesia memandang penjajah Eropa secara superior. Namun demikian, pemahaman bahwa perkembangan negara Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran penjajah yang juga turut membangun berbagai fasilitas yang beberapa di antaranya kini masih digunakan, akan membawa pemahaman bahwa penjajahan memiliki sisi positif terlepas dari kekejaman dan berbagai diskriminasi serta eksploitasi yang pernah dilakukan. Tuan-tuan yang budiman, sebuah gelaran seni yang lain yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Malang Flower Carnival, membawa pesan tentang representasi alam yang indah dan damai. Pemilihan tema bunga dalam Malang Flower Carnival berhubungan dengan anggapan bahwa Malang adalah pusat bunga di Jawa Timur. Pernyataan ini bisa mencerminkan upaya pemerintah Kota Malang dalam mengonstruksi identitas Kota Malang dengan citra kota bunga. Pernyataan ini bagi saya begitu menggelitik. Kemudian memunculkan pertanyaan sekaligus harapan. Mengapa dengan upaya pencitraan dan konstruksi identitas itu, Malang, Kota Malang, belum memiliki sebuah kebun bunga yang begitu luas? Kalau kita lihat di Belanda itu misalnya, ada sebuah bunga Keukenhof, ya, bunga tulip yang begitu luas lahannya. Dan tentu saja, kalau kita ingin membangun sebuah mental dan perspektif serta paradigma yang lebih superior, tentu kita harus lebih baik, ya, dari apa yang ditujukan oleh bangsa penjajah kita. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Kota Malang masih memiliki lahan luas untuk merealisasikan citra sebagai kota bunga itu? Identitas yang coba disematkan ini bukan tanpa problema, karena di balik gebiar festival yang mengangkat sumber alam sebagai tema, mengandung pertanyaan apakah di kota ini alam telah ditempatkan sebagai entitas yang benar-benar dilindungi kelestariannya, ataukah semata-mata ditempatkan secara superior dan hanya menjadi objek eksploitasi dan kelak di kemudian hari hanya akan menjadi kenangan. Bunga adalah bagian dari representasi alam. Tanaman indah ini membutuhkan lahan dan juga ekosistem alam yang baik untuk bisa tumbuh dan berkembang. Masalahnya, kondisi alam di Kota Malang, terutama lahan hijaunya, telah terus menyusut. Kondisi lingkungan Kota Malang dan dinamikanya membuat perhatian dari para pemerhati, aktivis dan lingkungan terus meningkat. Kota Malang sebenarnya pernah memiliki lahan luas yang dikenal sebagai hutan kota Lemah Tanjung yang tadi di awal sudah saya sebut. Sayangnya hutan ini telah menjadi kenangan. Dan kita masih ingat ada hutan kota lain yang bernama Malabar yang beberapa waktu yang lalu ya sempat menjadi sebuah pemberitaan karena kabarnya hutan Malabar pun itu akan dialihfungsikan. Entah itu akan digunakan untuk sebuah kepentingan yang lain atau akan dilakukan perubahan di dalamnya. Namun demikian, kita berterima kasih karena banyak aktivis yang mengkritisi perubahan-perubahan yang akan dilakukan itu.
Spirit pelestarian lingkungan para aktivis yang saya sangat mengapresiasi sebenarnya secara substansial berkaitan dengan semangat kepedulian lingkungan yang disuarakan penyelenggara Malang Flower Carnival. Kita melihat di dalam Malang Flower Carnival ada satu spirit untuk mengonstruksi identitas Malang yang memiliki lingkungan dengan ekosistem yang baik. Di tengah dinamika polemik revitalisasi lahan hijau seperti hutan kota, spirit karnaval yang menyuarakan kepedulian lingkungan di satu sisi sebenarnya menunjukkan kontradiksi kebijakan dan harapan pemangku kebijakan Kota Malang. Semangat kepedulian lingkungan melalui representasi simbolik busana berarmomen bunga yang dikenakan dan penggunaan bahan daur ulang sesungguhnya memerlukan manifestasi nyata dalam gerakan pelestarian lingkungan di Kota Malang. Bila glamor penampilan para peserta karnaval dengan warna-warni seragam bunga hanya semata berhenti pada tataran simbolik artistik tanpa diikuti dengan kebijakan nyata untuk menjaga berbagai bunga dalam tanda petik dengan lahan-lahan hijau yang dibutuhkan, publik akan memandang tak ada keselarasan antara sebuah perayaan simbolik dengan kebijakan nyata untuk menjaga alam dan lingkungan. Alhasil, bagi saya, kesenjangan antara spirit karnaval dengan kehidupan nyata atau kebijakan yang dilaksanakan di lapangan akan membuat upaya mengonstruksi identitas Kota Malang yang peduli dengan lingkungan dan menjadi sentra tumbuhan bunga menjadi berhenti di ruang simbolik semata, hanya nampak dalam karnaval. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang budiman, pada tahun 2001, saya masih ingat, pertama kali saya masuk Kota Malang dan memulai kehidupan baru sebagai pendatang di kota yang dikabarkan dibangun oleh seorang Belanda bernama Thomas Carter, yang dikenal sebagai arsitek dan perencana wilayah. Kurang lebih 5 tahun kemudian, saya menyaksikan Festival Malang Tempo Dulu. Ketika saya mengunjungi Festival Malang Tempo Dulu ini, saya berimajinasi tentang masa lalu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan Kota Malang. Beberapa pertanyaan yang muncul dalam kepala saya, seperti bagaimana suasana Kota Malang di era penjajahan dulu, dan bagaimana praktik berbudaya masyarakat Malang, dan hal penting apa dari masa lalu tersebut yang perlu dicatat pada hari ini. Melihat Malang Flower Carnival, baik itu secara virtual maupun secara langsung, saya memang menemukan warna-warni dan jenis bunga yang direpresentasikan dalam busana yang dikenakan oleh para peserta karnaval. Sebagaimana Festival Malang Tempo Dulu, Malang Flower Carnival juga digelar di kawasan Jalan Ijen. Dalam pikiran saya, bersemayam sebuah pertanyaan, apakah Kota Malang ingin kembali merekonstruksi identitas kota bunga yang juga sudah sangat lama pernah saya dengar. Ketika menonton Malang Flower Carnival, alih-alih mendapatkan kesan kampanye pelestarian alam dan lingkungan, saya justru lebih terpesona dengan perayaan tubuh berbalut busana bunga-bunga dengan berbagai desain yang menarik dan glamor. Meskipun demikian, saya memiliki kesan entitas alam, tumbuhan, berpadu dengan diri manusia secara simbolik dalam sajian karnaval tersebut. Lagi-lagi, kita perlu bertanya, apakah sebuah festival, sebuah karnaval, sebuah upaya untuk mengonstruksi identitas sebuah kota hanya akan berhenti pada sebuah perayaan yang bersifat seremonial? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terhormat, identitas Kota Malang mengalami dinamika dalam konstruksinya. Berbagai ragam atraksi dan gelaran budaya seperti festival dan karnaval, seperti berbagai macam suguhan-suguhan yang membentuk citra seni Kota Malang telah menjadi sebuah ajang habitus simbolik yang bisa kita kritisi dan kita kaji bersama. Coba dibangun melalui festival yang beridentitas alam, maka kita lagi-lagi bertanya, apakah kampanye-kampanye lingkungan, apakah upaya-upaya untuk membangun Kota Malang dengan menjaga harmoni relasi antara manusia dan lingkungan itu terus-menerus disuarakan dan diimplementasikan secara nyata. Puan yang terhormat, di balik identitas fisik dan berbagai helatan festival dan acara kesenian, serta kebudayaan yang bersifat seremonial itu, kita sesungguhnya melihat berbagai komunitas seni budaya dan literasi tumbuh
dan menggelar berbagai aktivitas yang positif untuk menciptakan iklim intelektual dan kreativitas budaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kota secara mental, intelektual, dan non-material selain didukung oleh pendidikan formal, juga mendapat energi dari komunitas-komunitas epistemik yang menggelorakan semangat belajar dan berwacana dan membangun kesadaran serta karya-karya kreatif. Kebudayaan di sebuah wilayah membutuhkan peran-peran kreatif dari berbagai sumber daya manusia yang ada di dalamnya, baik itu pendidik, seniman, aktivis, budayawan, politisi, dan sumber daya manusia lainnya yang mampu menempatkan pembangunan manusia dan budaya sebagai pusat dengan didasarkan pada paradigma seimbang antara yang material dan yang spiritual. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat geliat komunitas-komunitas di Malang ini menjadi semacam kawah candra di muka bagi berbagai generasi yang memiliki kepedulian tidak hanya terhadap karya-karya kreatif, tetapi juga pada isu-isu yang perlu untuk diisi. Bagi saya, karya kreatif yang diciptakan oleh komunitas-komunitas pendukung kebudayaan di Kota Malang ini perlu didorong, perlu diberi semacam inspirasi agar mampu untuk mengangkat kembali berbagai macam khasanah kebudayaan lokal di Kota Malang. Ada banyak sekali khasanah kebudayaan di Kota Malang dan tentu saja ya di daerah-daerah lainnya yang jika itu dituliskan, dituangkan di dalam narasi-narasi yang menarik, itu akan menjadi satu dokumen bersejarah yang begitu penting agar nanti bisa dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Yang berikutnya, komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok intelektual yang memiliki cara pandang kritis terhadap berbagai macam fenomena yang ada di kota-kota di Indonesia, khususnya di Malang, perlu terus untuk mengawal bagaimana sebuah kota berkembang. Jika sebuah kota berkembang dan tidak mampu untuk menggali berbagai potensinya dan membuat masyarakatnya menjadi beradab dan menjadi sebuah kelompok yang mampu memiliki kesadaran kritis, maka kota itu hanya akan dikenang sebagai sebuah kota yang mengedepankan pembangunan kebudayaan di bidang material. Kota yang seperti itu akan dikenang sebagai kota yang gagal untuk membangun peradaban dan mentalitas penduduk yang ada di dalamnya. Demikian, puan-puan yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.